Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Taman Nasional Bunaken Sulawesi Utara. Baiklah, untuk pembahasan kami, yang pertama itu mengenai profil Taman Nasional Bunaken yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Profil Taman Nasional Bunaken. Taman Nasional Laut Bunaken merupakan perwakilan ekosistem perairan tropis Indonesia yang terletak di pusat keanekaragaman hayati laut dan pesisir kawasan Indo-Pasifik. Keanekaragaman jenis biota laut dan pesisirnya sangat tinggi karena didukung oleh kelengkapan tipe terumbu karang, jenis-jenis bakau, dan padang lamun. Di samping itu, kawasan ini merupakan lintasan dan tempat bermain beberapa jenis mamalia laut yang dilindungi, seperti paus, lumba-lumba, hiu, dan dugong. Taman Nasional Bunaken memiliki tiga fungsi sekaligus, yaitu sebagai tempat kegiatan pelestarian keanekaragaman hayati, mendukung kehidupan penduduk dalam dan di sekitar kawasan melalui pemanfaatan ekstraktif terbatas dan pengembangan pariwisata. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu akomodasi dan cara mencapai lokasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Margareta. Pada Margareta, saya persilakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan akomodasi dan cara mencapai lokasi ke Taman Nasional Bunaken. Yang pertama itu akomodasi. Akomodasi yang terdapat di Manado antara lain Novotel dengan kapal pesiar Blue Blanter, Hotel Sahid, Hotel Panorama, dan Hotel Queen bagi yang memiliki hobi menyelam dapat menghubungi klub-klub diving yang menyediakan jasa pemandu wisata penyelam profesional dan Taman Nasional Bunaken. Yang kedua itu cara mencapai lokasi. Taman Nasional Bunaken dapat dicapai melalui Pelabuhan Manado, Marina Nusantara Diving Center atau NDC di Kecamatan Molas dan Marina Blue Blanter Marina. Perjalanan dari Pelabuhan Manado dengan menggunakan perahu motor menuju Pulau Siladen dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Bunaken kurang lebih 30 menit, Pulau Mongtehage kurang lebih 50 menit, dan Pulau Nain sekitar 1 jam. Dari Blue Blanter Marina dengan menggunakan kapal pesiar yang tersedia menuju daerah wisata Pulau Bunaken dapat ditempuh dalam waktu 10-15 menit. Sedangkan bagi wisatawan yang mengambil alternatif dari pelabuhan NDC menuju lokasi penyelaman di Pulau Bunaken dengan menggunakan speedboat ditempuh dalam waktu kurang lebih 20 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jasmin. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Selanjutnya akan ada penjelasan asal mula nama Bunaken. Nama Bunaken pertama kali dikenalkan pada tahun 1850 ketika masyarakat Tanjung Paringi memutuskan untuk pindah ke arah tenggara atau tepatnya ke pantai yang menghadap ke kota Manado, yang artinya tempat tinggal dalam perkembangannya. Nama tersebut kemudian diubah menjadi Bunaken. Berasal dari kata Pamunakeng yang berarti tempat berlabuhnya kapal-kapal yang berlabuh di sana. Akhir 1970-an, Bunaken mulai dikenal sebagai lokasi wisata bawah laut. Adalah instruktur Salam dari Manado, Riki Laut, dan Loki Harlambang yang mengawali penyelaman di kawasan Bunaken. Survei kawasan Bunaken sebagai objek wisata bawah laut dilakukan PT Ida Cipta pada tahun 1978. Setahun kemudian, Pangeran Bernhard dan Kerajaan Belanda berkunjung ke Pulau Bunaken. Setelah itu, titik penyelaman mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata bawah laut yang terindah di dunia.
Bunaken pertama kali ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wisata bawah laut pada 29 Desember tahun 1980. Gubernur Sulawesi Utara memperluas kawasan konservasi pada tahun 1984. Lokasi ini meliputi perairan Arakan dan Wawontulap yang berada di pesisir Sulawesi bagian selatan. Melalui SK nomor 201 tahun 1984, peneliti IUCN WWF Rodney Limasam dan Graham Dusser juga telah melakukan survei di kawasan Bunaken. Penelitian tersebut menyangkut rencana pengelolaan zonasi Taman Laut Bunaken yang diajukan untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Hasil ini bisa dilihat dalam report Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjuti oleh teman-teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang kebijakan pemerintah pusat terhadap Taman Nasional Bunaken. Peraturan Pemerintah RRI Nomor 22 Tahun 1988 secara administrasi kawasan Taman Laut Bunaken masuk dalam wilayah Kota Manado. Menteri Kehutanan Perlindungan wilayah tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan nomor 328 garis miring KPTS 2 garis miring 86 yang menetapkan wilayah Pulau Bunaken, Manado Tua, serta pulau-pulau dan perairan laut sekitarnya seluas 75,265 serta Arakan dan Wawontulap 13,800 ha sebagai cagar alam laut. SK Menteri Kehutanan nomor 238 garis miring KPTS 11 garis miring 86 pada tahun 1989 Bunaken Manado Tua, Sulawesi Utara, Waikambas dan Aupa Watumaho, Sulawesi Tenggara dideklarasikan sebagai Taman Nasional. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 444 garis miring Menhut 2 garis miring 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hukum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Calon Taman Nasional berdasarkan surat pernyataan Menteri Kehutanan 444 garis miring Menhut 2 garis miring 1989. Perubahan fungsi cagar alam laut Bunaken berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 730 garis miring KPTS 2 garis miring 91. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Rizky. Oke, selanjutnya ada kebijakan pemerintah daerah terhadap Taman Nasional Bunaken, di mana yang pertama terdapat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara nomor 224 pada tahun 1980 tentang Taman Nasional Bunaken sebagai salah satu objek wisata di Manado. Dan yang kedua juga terdapat surat keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara nomor 201 tahun 1984 yang memperluas wilayah yang harus dilindungi sampai ke wilayah Arakan atau Raprap dan Wamontulap. Yang ketiga, surat keputusan DPRD Kabupaten Daerah tingkat 2 Minahasa nomor 6 garis miring KPTS garis miring DPRDM garis miring X garis miring 6 tanggal 6 Oktober 1986 tentang penyempurnaan persetujuan prinsip terhadap rencana perluasan wilayah Kota Madya Daerah tingkat 2 Manado.
Yang keempat, terdapat surat keputusan DPRD Kota Madia Daerah tingkat 2 Manado nomor 14 garis miring KPTS garis miring DPRD garis miring X garis miring 6 tanggal 25 Oktober 1986 tentang pemberian persetujuan penerimaan sebagian wilayah kabupaten daerah tingkat 2 Minahasa menjadi wilayah Kota Madia Daerah tingkat 2 Manado. Yang kelima, Surat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Utara tanggal 24 April 1987 nomor 650 garis miring 02 garis miring 1025 tentang perluasan wilayah Kota Madia Daerah tingkat 2 Manado. Yang terakhir ada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara nomor 223 tahun 2000 tentang pembentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Bunaken atau DPTNB Provinsi Sulawesi Utara. Baik, mungkin sekian. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.